Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sanusi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pakar dan juga apresiasi yang luar biasa atas semua kinerja tugas dari kelompok saya. Dan di sini perkenalkan nama saya Muhammad Daniel selaku moderator pada presentasi kelompok keempat kali ini. Dan kami membawakan sebuah judul tugas yaitu berupa sistem pakar diagnosa penyakit kulit pada manusia menggunakan metode Fujii Tsukamoto. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh ketiga rekan kerja saya, yaitu ada Kak Isam, Rafiq, serta Nadia Rahmayana yang telah membantu saya melakukan pekerjaan tugas kelompok ini sehingga bisa menampilkan pada hari ini. Lanjut saja pada materi pertama, yaitu ada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini berisi tentang bagaimana perkembangan teknologi yang digunakan pada bidang kesehatan dari zaman ke zaman, serta di sini menjelaskan sebuah pentingnya kesehatan untuk kulit manusia, terutama pada bagian kulit. Kulit merupakan suatu hal ataupun bagian terbesar dari organ tubuh manusia yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Penyakit kulit dapat disebabkan dengan hal-hal yang berupa sepele, contohnya seperti berbagi handuk, berbagi jaket, sapu tangan, serta selimut yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit kulit yang berakibatkan fatal untuk kedepannya. Maka dari itu, peneliti peneliti memberikan sebuah inovasi terbaru, yaitu berupa ide yang akan dibangun, yaitu sistem pakar pendiagnosa penyakit kulit pada manusia. Gunanya sistem pakar yang ingin kami teliti ini yaitu untuk membantu pekerjaan para pakar ataupun bidang kesehatan atau dokter ahli spesial kulit untuk dapat meringankan penyakit kulit yang terjadi pada Indonesia itu sendiri. Untuk materi selanjutnya itu adalah metodologi penelitian yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Kepada Nadia Ramayana saya persilahkan. Baik, terima kasih Muhammad Daniel. Saya akan menunjukkan materi paparan dari kelompok kami yaitu tentang metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian kami yang pertama kami mencari studi literatur, kemudian mengumpulkan data-data dan selanjutnya perancangan sistem, kemudian dilanjutkan dengan implementasi, lalu dilanjutkan dengan pengujian sistem, dan selanjutnya dilanjutkan dengan sistem berjalan dengan baik dan penarikan kesimpulan dan selesai. Nah, di bagian pada perancangan sistem ini dia akan mengeluarkan output tidak atau iya. Begitupun sebaliknya karena ini merupakan metode Fujii Tsukamoto yang dimana di sini dia mengeluarkan output false and true, artinya benar atau salah. Oke, selanjutnya metode Fuzzy Inference Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, implikasi setiap aturan berbentuk implikasi sebab akibat atau implikasi input-output, di mana antara antecedent dan konsekuen harus ada hubungannya. Setiap aturan dipresentasikan menggunakan himpunan-himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Kemudian, untuk menentukan hasil tegas atau script solution, digunakan rumus penegasan atau defusikasi yang disebut dengan metode rata-rata terpusat atau metode defukasi rata-rata terpusat atau center average diffusiver. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan Fuzzy Inference Tsukamoto. Inferensi adalah proses penggabungan banyak aturan berdasarkan data yang tersedia. Komponen yang melakukan inferensi dalam sistem pakar disebut mesin inferensi, menurut Sri Kusumadewi dan Sri Hartati. Sistem inferensi Fuzzy Tsukamoto merupakan suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy. Aturan fuzzy yang berbentuk if, then, atau jika dan maka, dan penalaran fuzzy.
Nah, ini bisa dilihat, ini merupakan diagram alir dari fuzzy inference Okamoto, yang dimana di sini akan memasukkan input, lalu menuju ke if then aturan satu dan aturan n, kemudian dilanjutkan dengan agregasi, kemudian dilanjutkan dengan difusi dan diakhiri dengan output. Maka di setiap ada input pasti akan mengeluarkan output. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Daniel. Terima kasih. Terima kasih Nadia telah memaparkan materi tentang metodologi. Selanjutnya masuk pada pembagian pengumpulan data yang akan dipresentasikan oleh rekan kerja saya, yaitu kepada Rafiq. Saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengumpulan data. Pada pengumpulan data sendiri, pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara pada pakar. Wawancara ini dilakukan tepatnya di RSUD Cut Nyak Melabo, dan pakar pada penelitian itu dokter spesialis kulit. Informasi yang diberikan oleh pakar diantaranya itu mengenai deskripsi penyebab, gejala, saran penanganan, dan pencegahan serta nilai kepercayaan atau belief gejala penyakit kulit pada manusia. Kemudian untuk perancangan sistemnya sendiri yaitu ada use case dan diagram konteks. Untuk penjelasan use case dan diagram konteks saya akan kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Seniza Isyam. Kepada Seniza Isyam, saya persilahkan. Baik, untuk use case-nya sendiri yaitu berarti untuk si admin itu harus melakukan login terlebih dahulu untuk melihat seluruh data atau gejala-gejala. Habis itu untuk si user, bagian user itu ada home, halaman berandanya awal, dan selanjutnya dia bisa mengakses untuk halaman gejala, dan selanjutnya dia bisa juga mengakses ke halaman penyakit kulit dan cek kondisi. Setelah melakukan cek kondisi, dia akan mengeluarkan output hasil kondisi, dan si user juga bisa melihat hasil kondisinya untuk mendeteksi gejala penyakit kulitnya. Selanjutnya untuk admin bisa menginput data gejala dan juga logout dari sistem tersebut. Untuk diagram konteksnya dapat kawan-kawan atau saudara-saudara lihat, yang pertama kali untuk bagian admin itu ada login, input, dan logout. Sedangkan pemberitahuan atau akses kembali untuk admin yaitu login sukses atau input data sukses dan logout berhasil. Sedangkan untuk user dia bisa menginput halaman home tentang bukan menginput, untuk melihat halaman home tentang gejala dan cek gejala serta cetak gejala, dan hasil keluaran dari sistem akan diberikan kepada user yaitu hasil diagnosa dan cetak berhasil. Untuk hasil dan pembahasan, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada halaman home, yang di sini adalah tertara semua selamat datang di sistem backup PT Lego. Sedangkan di bagian tentang ini kami menjelaskan sejarah pengertian tentang penyakit kulit. Dan ini adalah gejala-gejala penyakit kulit. Dan selanjutnya di bagian cek kondisi, kita bisa mengecek, saya isi seperti ini, jam, umur. Apabila saya mengisi di atas angka 5 ke atas, maka dia akan mendeteksi untuk kondisi tubuh Anda mulai tidak stabil. Dan apabila saya mengisi di atas nomor 5 ke bawah, berarti dia akan membaca kondisi tubuh kita baik.
Baik, kita juga bisa mencetak kartu hasil yang telah dianeksa. Di bagian ini adalah untuk bagian login ke halaman admin. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Soni Zaisham yang telah menjelaskan pengertian dari beberapa sistem yang telah kami buat. Selanjutnya adalah bagian kehasilan. Hasil dari pembahasan kita kali ini yaitu di mana kami memilih memakai cara kerja Fuzzy Tsukamoto yang merupakan proses yang komprehensif yang melibatkan berbagai tahap mulai dari pengumpulan data, perencanaan arsitektur, implementasi, hingga ke pengujian. Nah, di sini kami menggunakan Fuzzy Tsukamoto dengan keuntungan ataupun kelebihan dari Fuzzy Tsukamoto itu sendiri memungkinkan penanganan yang ketidakpastian dalam diagnosa penyakit kulit. Terus juga Fuzzy Tsukamoto ini memberikan nilai probabilitas yang lebih akurat daripada metode-metode lain. Sehingga dibandingkan dengan metode konvensional, dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto ini sendiri lebih efektif ataupun lebih bagus atau lebih valid data hasil akhirnya yang dikeluarkan. Nah, mungkin penjelasan dari kelompok kami hanya sampai di sini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Selaku moderator, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Ya, belum. Oke, terima kasih.